Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai khotbah ini dengan cerita begini. Kesaksian saya. Ada seorang kakek yang umurnya 76 tahun dan seorang nenek yang umurnya 70 tahun. Mereka itu kemana-mana bersama dan tidak pernah ada uring-uringan. Dan yang saya heran adalah ketika si ibu ini kerepotan membawa tas kecilnya, tas kecil itu dibawakan oleh bapaknya yang sudah 76 tahun dalam suatu kondangan yang resmi tanpa malu. Dan ketika istrinya mau bangkit dari kursi, ditolongnya tanpa rikuh. Hebat begitu ya. Sudah tua, kadang-kadang kita wis tua dadak mesra-mesraan Pak gitu kan, nek wong Jawa ngono kuwi. Atau juga saya menyaksikan mungkin sudah belasan tahun, mungkin sudah 20 tahun lebih menikah, pasangan suami istri yang kemanapun atau dalam hal apapun selalu berdua. Bahkan kalau ngobrol itu selalu istrinya itu selalu pegang tangan suaminya. Ya, kalau suaminya memberi pidato, istrinya juga ikut dan memegang tangannya. Gaya, orang gaya, iki ekspresi cinta, dan itu meneguhkan setiap orang, maka jangan malu-malu untuk melakukannya. Dan kita biasanya sudah tidak melakukan ketika umur panggilan keluarga kita sudah panjang. Contoh lain lagi, baru tadi malam atau beberapa waktu lalu saya mengunggah di YouTube saya kesaksian seorang suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan. Lalu saya bertanya kepada suaminya, "Pak, pesan apa untuk ibu ketika Anda berdua merayakan ulang tahun lahiran?" Lalu si bapak itu diam sejenak dan mengatakan, "Ibu, jangan berubah." Ini top. Pesan jangan berubah. Don't go changing to try and please me. Jadi jangan berubah hanya untuk menyenangkan saya, untuk memuaskan saya. Kalau itu bisa dikatakan oleh Ratri terhadap Justinus dan Justinus terhadap Ratri, itu akan sangat baik. Jadilah dirimu sendiri dan aku menerimamu. Saya kira ini pesan pertama untuk Justinus dan Ratri, ya. Jangan berubah, ya, tetapi menerima. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan kenapa sih perkawinan Katolik itu satu seumur hidup, setia, mencintai, hormat seumur hidup. Ingat saudari-saudara, Bapak Ibu, bukan selamanya loh ya. Seumur hidup, nek wis mati nikah lagi boleh. Seumur hidup janji itu. Kenapa? Anda tahu? Karena Allah tidak pernah menduakan umatnya. Hebat kan? Karena Allah itu begitu setia mendampingi dan hadir dalam kesiaran gerejanya, sehingga kesetiaan Allah itu menjadi model kesetiaan suami istri. Maka Justinus dan Ratri itu membawa kepercayaan Allah untuk menyatakan, kenapa aku setia kepadamu, Dok? Kenapa aku setia kepadamu, Mas? Tidak menduakan dan terus-menerus respek dan mencintai. Karena Allah telah setia mencintai umatnya. Amin. Maka tidak main-main soal kesetiaan ini. Membawa
pesan dari Allah atau kepercayaan dari Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang namanya aku seringkali bertanya kepada calon manten waktu kanonik. Ngopo kok kowe akhirnya tresno lan milih dheweke? Kenapa kamu akhirnya mencintai dan memilih dia dan ingin kau ikatkan dalam perkawinan? Kalau pertanyaan ini sama saya ajukan kepada Anda masing-masing, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, saya tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena dia baik Romo, karena dia bisa ngomong Romo, dia hormat pada orang tua Romo, saya merasa nyaman dengan dia Romo. Gitu? Terus pertanyaan berikutnya, kowe iki tresno apa pengen ditresnani? Ini pertanyaan mendasar. Karena kalau Anda mencintai, Anda memberikan diri pada pasangan, bukan karena nyaman, bukan karena bahagia. Banyak yang kecelik dalam perkainan karena berpikir bahwa menikah itu bahagia. Enak dadi Romo jebule enak wae kowe biyen dijak dadi Romo ra gelem. Saiki bareng wis duwe anak 4 enak dadi Romo. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pesan yang ketiga adalah mencintai itu memberi. Ya, mencintai doing something dong. Bukan menerima dong. Mencintai itu memberi. Dan memberi yang hanya memberi. Tidak pakai asal, enggak pakai asal, tapi enggak pakai tapi. Aku tresno marang pasanganku, aku mencintai anak-anakku. Itulah kenapa aku bekerja keras. Itulah kenapa aku tidak marah. Itulah kenapa aku memaafkan. Karena aku ingin memberi dan memberi. Amin. Kasih Ibu. Oh. Sing nyanyi orang bantu. Itu tadi persembahan Anda untuk Bapak Ibumu lo ya. Jadi nyanyi sing tenanan. Nomor 4, sing disebut tresno kuwi ora nuntut. Jadi cinta dalam konsep gereja dalam sakramen perkawinan itu adalah cinta yang tanpa syarat. Bukan aku tresno marang kowe asal so tahun kelima di omah. Aku tresno marang kowe asal tahun ketelu duwe mobil. Aku tresno marang kowe asal badanmu orang gembrot dan seterusnya. Engko orang dua asal. I love you as you are, not as you have. Dan seringkali itu teruji dalam kesiaran hidup dalam aneka situasi. Dan Bapak Ibu pasti merasakan betapa tidak mudah nompo opo anane as you are. Nah, poin yang terakhir, Justinus Ratri, umpamanya dalam kesiaran hidup selanjutnya tiba-tiba kamu dikagetkan dan curiga dan cemburu dan merasa diri dibuang, dinomorduakan, diinjak-injak martabatmu, ora dianggap meneh. Pertanyaanku marang kowe, pakai mikrofon men kabeh ngrungokke diri kamu ini. Pertanyaanku untuk kamu begini Ratri. Pada situasi kamu yang sangat sulit untuk menerima keadaan, kamu yang hari ini memohonkan berkat dalam sakramen perkawinan, apakah kamu sanggup pada situasi yang sangat pahit itu untuk menolong suamimu, merengkuhnya lagi berjalan bersama, mengampuni dan mengundang Tuhan untuk meneruskan kesiaran hidup? Kamu sanggup opo rando?
Sanggup, tenim, yakin. Terima kasih untuk tangan. Ini bumudal. Kamu sanggup apa ora le? Sanggup banget. Bingit. Puji Tuhan, haleluya. Oh, keren toh? Karena cinta yang paling ujung, cinta yang paling tinggi adalah ketika aku menerimamu tanpa syarat, bahkan ketika engkau melukai aku dan aku berdarah-darah. Bukan hanya laki-laki yang menduakan, tetapi perempuan seringkali menduakan juga loh ya. Sekarang ini modern ini warna-warna ghosting nih. Tapi kau kabur dengan duda anak 5 pilihan ibumu, gitu kan? Iwan Fals itu yang nyanyi. Hatiku hancur dan seterusnya. Maka yuk, bukan hanya soal ceria atau tidak seperti bacaan, tetapi menghidupi dengan gairah, dengan ekspresif, tidak usah malu pada orang lain. Ini gaya anak muda, gaya generasi berikutnya. Kok duduk gondong yang umum, ya ora apa-apa iki kesaksian. Men wong liya ngerti nek awake dhewe iki rukun, setia. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu.